oranye aja nggak boleh. Itu. Oranye, merah itu sudah nggak boleh, masih belum dibolehkan. Memang kementerian sedang membahas bagaimana supaya ada kunjungan guru ke rumah-rumah anak-anak. Nah, tapi sampai sekarang belum diterbitkan kalau apakah dibolehkan. Kalau zona hijau sudah boleh itu melakukan tatap muka. Tetapi zona hijau harus tetap mendapat izin dari gugus tugas COVID-19. Tentunya dinas akan berkoordinasi dengan gugus tugas dan dinas akan memberikan izin atau tidak tergantung dari gugus tugas. Selama itu tidak diizinkan, jangan walaupun itu zona hijau. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau kami tidak bisa melakukan kunjungan karena daerah kami adalah daerah Bu Yusmania dari Bengkulu ini merah atau oranye, maka adakan pembelajaran jarak jauh. Jarak jauh itu bisa melalui WA, bisa melalui telepon. Tentu pembelajarannya tidak bisa langsung kepada anak, yaitu melalui orang tua. Jadi yang perlu menjadi perhatian bagi ibu-ibu guru TK, bunda-bunda TK atau kelompok bermain, tolong ketika melakukan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini tidak langsung kepada anaknya, melainkan melalui orang tuanya. Nah, itu makanya gunakan teknologi yang Bapak Ibu miliki seperti smartphone. Silakan, Pak Abu tadi sudah menjelaskan menggunakan video conference kalau ada, kalau bisa. Kalau tidak, maka guru bisa mengirimkan WA kepada orang tuanya. Begini loh, ini loh yang perlu dibelajarkan, yang perlu disampaikan kepada anak-anak. Nah, bagaimana dengan ada tunjangan profesi? Tidak ada masalah selama ibu masih melakukan tugas pemberian layanan kepada anak melalui orang tua di rumahnya. Itu saja. Jadi bukan diartikan satu rumpun 15 orang di sekolah. Jangan coba-coba kalau di daerah merah dan oranye. Kami sama sekali melarang itu. Jadi kaitannya rombel itu, ibu melakukan pelayanan kepada anak di rumah. Ada berapa orang ya? Dia 15 kan minimal. Nah itu lakukan. Jadi tidak harus dibawa ke sekolah. Jangan sekali-kali, kecuali kalau zona hijau. Zona hijau pun lihat anak itu berada di wilayah zona hijau atau tidak. Kalau bukan di zona hijau, anak jangan boleh keluar dari rumah itu. Nanti risikonya bisa tanggung sendiri. Jadi nggak ada kaitannya tunjangan profesi. Yang penting ibu melakukan pembelajaran di rumah, udah kirim, apakah kirim WA, kirim SMS. Yang penting ada laporannya, ada feedback, laporkan kepada dinas bahwa saya sudah menangani anak di sana, rumahnya A, B, C, D, sampai 15. Udah itu cukup. Itu saja, Pak Nas. Baik, terima kasih Pak. Ibu Yusmareni cukup jelas ya bahwa Ibu sudah berjuang, jadi jangan terlalu khawatir persoalan persyaratan rombel. Pastilah kementerian juga akan memahami kondisi yang tidak seperti biasanya. Ada pertanyaan kedua dari Bu Muslikan, TK Aisyah Abepura, Kota Jayapura. Saya sangat terbantu dengan program webinar ya dari P4TK TKPLB. Semua lini medsos digunakan dari YouTube, kemudian bermacam sosial lain ya sebagai guru TK PAUD. Satu hal mungkin bisa materinya ke depan kolaborasi dengan buku saku yang dikeluarkan oleh Direktorat PAUD. Nah ini kebetulan ada dua ini, ada pelaksananya P4TK dan juga ada Bu Lestari. Monggo mungkin direspon baik oleh Pak Abu atau oleh Bu Lestari, silakan. Baik, terima kasih Ibu Muslikan dari TK Aisyah atas penguatannya bahwa media sosial saat ini adalah bagian dari kehidupan kita. Kita bisa lebih galau tertinggal handphone daripada tertinggal dompetnya. Nah,
Tentu handphone kita ini sudah berisi macam-macam konten yang mana mari kita sama berdayakan secara optimal. Jadi, alhamdulillah kami dengan semangat memfasilitasi untuk semua seluruh media sosial kami optimalkan. Dalam 1 minggu itu kami memanfaatkan IG Live 2 kali, Facebook Live 2 kali, kemudian juga YouTube kami coba dengan untuk siaran langsung, dan kami padu. Ini alhamdulillah memberikan satu penguatan pada kita semuanya. Kalau anak-anak kita generasi yang dilahirkan dari generasi milenial nantinya akan meneruskan nilai-nilai yang kita pahami, tentu kita berangkat dari kebutuhan mereka. Nah, saya berterima kasih diberikan masukan bahwa konten-konten yang dibahas ataupun materi-materi yang diangkat dalam komunikasi medsos ini untuk kita sinergikan dengan buku saku yang dirilis oleh Direktorat Audikmas. Saya kira ini kami nanti akan duduk bersama untuk merumuskan poin-poin yang bisa menjadi satu bahan yang luar biasa banyaknya. Terima kasih sekali lagi atas responnya, dan media komunikasi sosial ini adalah sebagian dari penguatan untuk komunikasi kita bersama. Demikian Pak Nas. Monggo Bu Lestari, gimana responnya? Ini ada masukan cukup simpatik ini dari Ibu kita di Jayapura. Silakan. Ya, baik. Pada intinya Direktorat PAUD itu sangat terbuka untuk untuk melakukan kerjasama dengan manapun ya, karena kan tujuannya adalah utamanya ingin agar semua pelaku-pelaku dari pendidikan khususnya PAUD ini juga bisa bisa melaksanakan tugasnya secara baik gitu. Jadi dengan Pempa TK, bahkan mungkin kemarin ini juga sudah mulai ada bicara juga dengan Balai Radio kalau salah, dengan Jogja dan sebagainya. Itu coba kita lakukan karena kan di Indonesia ini memang kita menyadari bahwa PAUD itu kan juga satuan PAUD itu sangat beragam, layernya tuh banyak sekali gitu, beragam kapasitasnya, kemudian juga baik juga dari segi SDM-nya, dari segi juga sarananya ya, kemudian juga bermacam-macam pengelolaan. Artinya itu juga bagaimana aksesnya juga sangat beragam, sehingga butuh banyak kerjasama, kolaborasi dengan berbagai pihak. Nah kalau memang itu tawarannya itu sangat senang sekali gitu Direktur. Mungkin setelah ini juga kami juga akan menghubungi juga Pak Abu mungkin kalau seperti itu. Seperti Siap, itu Bu Sri. ya. Bu Lestari ya. Terima kasih Bu Lestari ya. Jadi sudah semakin jelas bahwa buku saku yang dirumuskan oleh teman-teman dari Direktorat PAUD itu nanti akan disinergikan dengan di Pempa TK. Kalau dengan GTK kebetulan sudah juga kita rancang dan Pak Abdullah mungkin nanti bisa kan di PCP sudah ya Pak Abdullah ya kalau tidak salah sudah kita masukkan sebagai bahan ya yang diinsert ke dalam materi-materi itu. Dan untuk webinar GTK Pak Abdullah tadi Bu Lestari dan Bu Rospita sudah berkoordinasi, mohon izin ini melalui mimbar ini dan melalui Bu Danti, konsultannya Pak Menteri, akan kita tayangkan Pak di sesi bulan depan nanti Pak, 12 buku saku itu. Baik teman-teman, masih ada, kalau boleh ditayangkan yang langsung, ada tidak yang ingin bertanya langsung dengan Pak Abdullah, dengan Pak Abu, dengan Bu Lestari, teman-teman peserta, saat ini sudah beranjak ke 373 Pak partisipan ini yang masuk di dalam Zoom. Ya. Izin Pak Nas, masih ada 2 pertanyaan lagi Pak Nas. Oh, yang di chat ya, silakan. Ya, yang di chat. Silakan. Ditampilkan lagi biar nanti direspon dulu, baru kita beralih ke pertanyaan langsung. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Sriyati, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang. Nah, ini dari Batang nih, Jawa Tengah. Kembali untuk Pak Abdullah, ini tadi sudah, yang Sriyati sudah. Ini yang nomor 3 nih. Nomor 3. Bagaimana untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas pada satuan PAUD yang selama ini layanan anak berkebutuhan khusus dijadikan
satu dengan anak yang normal, dan gurunya juga belum pernah mendapatkan pelatihan pendidikan inklusi. Nah, ini barangkali lebih ke Pak Abu bisa juga ini ya. Ini banyak nih Pak Abu yang dalam satu rombel itu digabung anak yang anak istimewa ya, saya katakan anak istimewa dengan anak-anak biasa, dan gurunya itu ya belum pernah mendapat sentuhan ini. Saya lanjutkan dulu untuk yang berikutnya, nanti mungkin Pak Abdullah ini langsung disebutkan. Pertanyaan yang keempat, untuk program pendidikan profesi guru, apakah untuk penjaringan mendapatkan sertifikat guru itu dari pusat atau guru boleh mendaftar ya secara pribadi, dan bagaimana syaratnya? Apa yang dimaksud dengan program guru penggerak? Apakah semua guru boleh ikut program ini? Pertanyaan yang keempat atau yang kedua di sesi ini untuk Pak Abdullah. Pertanyaan pertamanya mungkin Pak Abu bisa merespon. Silakan Pak Abu dulu. Terima kasih Pak Anas. Bu Sriati dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang. Alhamdulillah ini KTP saya juga tercatat lahir di Batang. Jadi bersyukur. Banyak orang Batang ini. Ya. Bu Sriati, kalau saya tidak keliru, pada akhir tahun lalu kami melaksanakan pelatihan di Kabupaten Batang berkaitan dengan TK inklusif. Ya, mudah-mudahan ini nanti akan bisa kita tambah lagi. Nanti kita akan bersama-sama dengan GTK Dikmendiksus ya, yang ini akan ada 5.000 rekrutmen guru berkaitan dengan untuk pendidikan inklusi. Konsep inklusi memang menjadi perhatian kita bersama, bahwa Tuhan yang Maha berkehendak mencipta kita tidak ada satupun yang sama, dan kita tidak boleh untuk memberikan layanan yang berbeda. Jadi Undang-Undang 8 2016 sudah sangat kuat, ditambahkan dengan PP 13 tahun 2020 kaitan dengan penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Ini mari kita dorong bersama-sama dengan pihak terkait berkaitan dengan penyediaan fasilitas yang memadai bagi anak-anak kita yang berkemampuan dan berkebutuhan khusus. Ini saya kira menjadi gerakan bersama, membangun dari lingkungan yang paling dekat dengan kita ke depan menjadi sebuah bangunan ekosistem yang inklusif. Terima kasih Bu Sriati, akan kami perhatikan, insya Allah nanti akan kami tambah dari kuotanya. Salam Baik. untuk Bapak Kepala Dinas. Terima kasih Pak Abu ya, yang sudah memberi tanggapan terhadap pertanyaan Bu Sriati. Jadi Bu Sriati, nggak usah khawatir, laksanakan terus, jalan terus Bu. Nanti pemerintah melalui pihak-pihak yang berwenang untuk memfasilitasi itu. Pak Abdullah, dipersilakan Pak untuk menanggapi dari Bu Sulis Setiawati nih Pak, soal sertifikasi guru dan guru penggerak ini Pak Abdullah. Monggo Pak Abdullah. Oh baik, yang pertama begini mengenai yang sertifikasi ya PPG. Kalau ibu ini adalah sudah guru, nanti ikutnya adalah PPG dalam jabatan, istilahnya pendidikan profesi guru dalam jabatan. Caranya bagaimana? Nah, pusat itu akan melihat di Dapodik. Di Dapodik lihat siapa-siapa guru yang belum tersertifikasi. Itu satu. Yang kedua, nanti yang siapa-siapa yang belum itu diinformasikan ke SIM PKP, ke dinas. Gitu. Nah, nanti ini loh orang-orangnya yang belum dan memenuhi syarat, silakan dinas menginformasikan kepada guru-guru yang ingin daftar. Persyaratannya A, B, C, D. Jadi nggak bisa langsung. Yang menentukan memang pusat, mana guru-guru yang belum sertifikasi dan mana yang kira-kira layak, yang memenuhi syarat. Misalnya harus S1, kalau belum S1 nggak bisa. Jadi lihatnya nanti di SIM PKB. Di SIM PKB itu nanti ada di dinas. Itu Pak Nas. Sehingga dari situ nanti bisa mendaftar. Daftar nanti kalau sudah memenuhi syarat, maka akan kami umumkan, ini loh ikut tes. Oh, maaf. Nah dari situ nanti ada pengumuman
ini calon-calon yang bisa mengikuti tes. Tes macam-macam nanti itu. Tahapannya bukan macam-macam, ada tahapan itu ya. Jadi nggak bisa langsung daftar begitu. Itu satu. Yang kedua tentang guru penggerak. Nah, guru penggerak sedikit saya singgung tadi yang terkait dengan transformasi kepemimpinan. Wujudnya itu guru penggerak. Guru penggerak itu nanti memang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin pendidikan, pemimpin-pemimpin pembelajaran, instruksional leader ya, itu. Nah, caranya gimana? Karena itu nanti kan dipersiapkan mereka itu bisa jadi kepala sekolah, bisa jadi pengawas, bahkan nanti bisa menjadi kepala dinas, bisa jadi pengawas. Karena dia sudah punya ilmu tentang kepemimpinan. Nah, caranya gimana? Yaitu kami seleksi sejak awal. Untuk menyeleksi, nah sekarang ini tahap pertama kami lagi buka pendaftaran. Besok akan ditutup untuk tahap pertama. Untuk tahun ini kami akan mendidik sebanyak 2.800 orang di 56 kabupaten kota. Jadi caranya sekarang nanti buka web di TK tentang guru penggerak. Bahkan kalau misalnya belum tahu, langsung hubungi dinas. Kami sekarang lagi gencar-gencarnya melakukan sosialisasi tentang guru penggerak, yaitu untuk pendaftaran. Jadi tahap pertama itu mendaftar, di situ prosedurnya jelas, persyaratannya jelas. Setelah mendaftar, diseleksi, kalau sudah lulus nanti akan mengikuti pendidikan selama 9 bulan. Tetapi pendidikan 9 bulan bukan berarti meninggalkan kelas. Karena pendidikannya itu secara online, tidak meninggalkan kelas. Makanya salah satu syarat di sini harus orang yang sudah bisa IT. Usianya maksimal 50, yaitu 10 tahun sebelum pensiun. Masa kerjanya minimal 5 tahun. Ini persyaratannya. Dan yang terakhir juga direkomendasi oleh dinas. Kalau dinas tidak merekomendasi, ya tidak akan bisa. Jadi setelah ikut pendidikan selama 9 bulan, lulus, nah nanti kami akan menindaklanjuti. Ini bisa jadi kepala sekolah, apa langsung jadi pengawas atau sebagainya, itu belakangan nanti. Tapi kami harus koordinasi dengan dinas. Jadi itu Pak Nas. Jadi yang pertama untuk PPG tidak bisa langsung daftar sendiri. Pusat dari Dijen GTK akan mengumumkan, ini loh nama-nama orang yang belum sertifikasi, ini loh orang-orang yang bisa mengikuti, karena persyaratan ini nanti dinas yang memberi informasi kepada guru-guru melalui SIM PKB Pak Nas. Itu aja Pak Nas. Baik, terima kasih Pak Abdullah yang sudah merespon pertanyaan dari Ibu Sulistiawati. Ini luar biasa ini Pak, sudah bergerak terus di angka 388 dan pertanyaannya juga luar biasa. Kami akan memberi kesempatan para pembicara, Pak Abdullah, Pak Abu Khair, dan Bu Lestari, untuk teman-teman yang mau berbincang langsung dengan Bapak. Nah, ini ya. Silakan. Oke, teman-teman, ada yang sudah siap untuk bertanya langsung dengan para pembicara, para narasumber? Silakan. Ada Pak, dari penanya bernama Dasman Lamasiara, Pak. Ya. Silakan ditampilkan videonya dan audionya ya. Kita tunggu sambil proses ini partisipannya bergerak terus Bapak Ibu. Ya. Oke. Ya, makasih. Panas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Direktur Pak Abdullah, Bu Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari BP PAUD Hikmah Sulawesi Tengah. Ada beberapa hal yang saya sampaikan mungkin terkait dengan 3 narasumber. Yang pertama, sekedar informasi, kalau di Sulawesi Tengah itu terdapat kurang lebih 150 kecamatan. Nah, setiap kecamatan itu jumlah PAUD itu luar biasa banyaknya, sehingga di Sulawesi Tengah sekarang data terkini itu untuk lembaga PAUD itu kurang lebih 3.300 lembaga. Nah, sekitar 80 kecamatan dari 150 itu saya coba pernah masuk di kecamatan itu. Ada problem di sana. Ini untuk Butari. Dulu di Direktorat PAUD itu ada kan pembiayaan terkait dengan bagaimana PAUD itu meningkatkan mutunya terkait dana kemitraan. Misalnya kemarin itu ada bantuan untuk pendataan.
Nah, sekarang oleh kebijakan baru mungkin sudah dianggap datanya sudah oke, sehingga tidak ada lagi kebijakan itu. Tetapi di sana problemnya adalah bagaimana kemudian ternyata parenting itu yang tidak jalan, sehingga problem lapangan adalah tidak connect-nya antara proses yang terjadi di PAUD dengan tidak sinergi dengan apa yang terjadi di rumah. Di PAUD sudah ya, yang untuk Pak Abdullah bahwa untuk pendidik tenaga kependidikan, data kami ini sekitar 60-70% pendidik PAUD itu masih SMA. Nah, kalau dia tidak ikuti pendidikan bergelar dan berjenjang, apa yang kemudian menjadi kebijakan Direktorat GTK, misalnya dalam rangka peningkatan kualitasnya kalau dia tidak masuk ke kualifikasi. Nah, ini penting karena sangat berbanding lurus nanti terkait dengan kualitas produk output dari PAUD itu sendiri. Saya pikir itu. Makasih Pak Abdullah. Baik. Pak Bulestari. Assalamualaikum. Baik. Salam. Makasih Pak, siapa tadi namanya belum disebutkan, Pak? Halo? Pak Dasman. Pak Dasman, Pak Dasman dari BP PAUD Dikmas Sulawesi Tengah ya Pak ya. Ada dua pertanyaan, satu ke Bu Lestari soal apakah kebijakan dana kemitraan untuk pendataan itu masih ada atau bagaimana. Yang kedua, dengan kondisi yang kualifikasi belum memenuhi standar S1, ini bagaimana kebijakan dari GTK PAUD? Silakan Bu Lestari dulu untuk merespon Pak Dasman tadi. Ya, Bu Lestari. Ya. Ya baik Pak. Jadi Pak Dasman, memang tahun lalu tuh kita ada untuk dana pendataannya seperti itu. Tahun ini tuh lebih kepada bagaimana mensinkronkan data seperti itu Pak. Jadi kan kendalanya adalah data itu bermacam-macam ya. Artinya tidak kami ingin sekarang ini memiliki sistem data PAUD yang terpadu gitu loh, seperti itu. Utamanya adalah untuk data yang anak usia 56 itu dulu gitu. Sehingga tahun ini kami juga ingin mengumpulkan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Di pusat itu mungkin dengan kolaborasi dengan baik dari Kementerian Dalam Negeri, kemudian juga semua pihak-pihak yang sangat berkaitan dengan data gitu. Nanti di tingkat kabupaten juga seperti itu, Pak. Intinya adalah kami ingin memiliki sistem data yang single data gitu loh Pak, yang memang diakui. Kan selama ini kan BPS memang yang yang menjadi data itu diakui ya seperti itu, sehingga sekarang ini kita pengen punya data berapa sih anak usia dini yang memang usia 56 itu, kemudian yang tidak mengikuti PAUD itu seperti apa gitu loh, usianya ada berapa gitu. Jadi itu Pak sebenarnya intinya sih. Ada dana kemitraan itu masih ada. Dana kemitraan ada yang ditanyakan masih ada. Tidak Pak, tapi langsung kepada program. Karena kan sekarang sistemnya itu sudah berubah Pak, strukturnya sudah berubah. Iya, ya. Masih ada kebijakan dana kemitraan yang untuk pendataan. Dengan sistem yang sudah mulai terpadu, maka itu alami perubahan ya. Baik. Sekarang Pak Abdullah, gimana nih Pak yang katanya 70% belum S1, gimana nih? Halo Pak Dasman, masih nyambung Pak Dasman? Halo Pak Dasman? Ya masih Pak, itu masih nyambung ya, jangan sampai saya yang jawab Pak Dasman sudah nggak ada ini. Iya, dengar ya Pak Dasman. Baik, saya senang sekali Pak Dasman begitu bersemangat. Cuma saya titip pesan hati-hati kalau nyetir ya. Karena ya, saya di samping bukan nyetir Pak. Kok kayak ada dalam mobil Fortuner sepertinya itu. Halo Pak Dasman, jadi begini. Ya Pak Abdullah. Yang jelas standar guru itu memang harus S1. Harus itu ya. Nah, kalau tidak S1 apakah tidak boleh? Oh, boleh. Caranya gimana? Ada dua hal. Kalau guru TK, walaupun guru PAUD, kalau ingin mencapai standar, yang melanjutkan kuliahnya. Karena mungkin guru TK, guru PAUD itu nggak punya anggaran, dibantulah oleh Dinas Pendidikan. Juga termasuk oleh balai. Itu apalagi kalau lihat dari standar pelayaran minimal. Dinas itu daerah wajib itu untuk membantu guru meningkatkan kualifikasinya itu. Itu satu, Pak. Yang kedua, terus bagaimana untuk walaupun katakanlah belum S1 tentang kompetensinya, Direktorat GTK PAUD mulai dulu sejak tahun 2012 sudah menyelenggarakan diklat yang namanya diklat berjenjang, Pak.
Nah, diklat berjenjang ini ada 3 tingkatan, ada dasar, lanjut, mahir. Nah, kenapa kok nggak sekaligus? Kalau sekaligus itu akan memakan waktu lama, guru-guru harus meninggalkan pembelajaran dan biaya besar. Maka secara bertahap dilaksanakan diklat dasar. Nah, sebetulnya Direktorat PAUD itu di GTK PAUD tidak bisa langsung melakukan peningkatan kompetensi guru PAUD. Itu seharusnya adalah dinas di lapangan, di daerah. Hanya karena kami pernah mendapat perintah dari Pak Menteri dapat perintah tahun 2016 ya, perintah dari Ibu Negara bahwa guru-guru PAUD yang belum S1 harus dilatih. Makanya mulai tahun 2017 saya memprogramkan pelatihan diklat berjenjang kepada guru, yaitu terutama yang belum S1. Yang kalau sudah S1 tidak akan saya tidak menjadi sasaran, tidak saya ikutkan. Maka diklat berjenjang itu saya lakukan per paket. Pelaksanaannya ada di daerah, yaitu per paket itu 40 orang, kalau nggak salah dananya 48 juta. Itu dilaksanakan oleh PKG, oleh TK, oleh kelompok bermain yang memenuhi syarat, oleh Himpaudi, GTK, SKB. Jadi pada prinsipnya jangan sampai guru-guru PAUD yang belum S1 itu tidak memiliki ilmu tentang PAUD, tidak memiliki ilmu bagaimana cara menangani PAUD. Nah, itu harus. Maka kalau masih ada guru-guru yang belum S1 belum mengikuti diklat, dalam hal ini diklat berjenjang, segera diadakan itu. Makanya, tapi saya ingatkan, jangan menunggu dari pusat. Pusat itu kewajibannya menyiapkan pelatih. Saya setiap tahun selalu melakukan pelatihan calon pelatih. Diambilkan dari setiap kabupaten. Makanya yang masuk wilayah stunting, kalau misalnya di Sulawesi Tengah masuk wilayah stunting, nanti setiap kabupaten itu pasti akan kami latih sebanyak 20 orang. Setiap kabupaten. Tahun kemarin 2000 di 100 kabupaten, tahun ini 2000 di 100 kabupaten, mudah-mudahan di Sulawesi Tengah termasuk yang akan menjadi garapan. Nah, kenapa kok kami harus menyediakan pelatih-pelatih di tiap kabupaten supaya pelatihan diklat berjenjang itu murah. Guru tidak usah dibiayai akomodasinya. Kalau konsumsi iyalah ya, konsumsi dibiayai, tapi akomodasi nggak perlu nginep, bisa pulang tiap hari. Pelatih juga transportnya murah. Nah, kalau tidak dilakukan di daerah, maka akan menimbulkan biaya besar. Baik. Jadi prinsip Pak Dasman, guru-guru yang belum dilatih, yang SLTA, wajib dilakukan pelatihan. Tapi jangan mengandalkan dana dari pemerintah pusat. Lakukan, BP PAUD dan Diknas bisa berkolaborasi, bisa merayu, terutama melalui bunda-bunda PAUD, melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, supaya guru-guru yang belum S1 itu diadakan pelatihan atau peningkatan kompetensi guru PAUD itu. Itu kira-kira Pak Nas. Terima kasih Pak Abdullah yang sudah merespon pertanyaan langsung dari Pak Dasman ya. Mudah-mudahan Pak Dasman sudah bisa memahami apa yang direspon tadi. Teman panitia, masih ada penanya langsungnya? Satu orang lagi mungkin? Ada, Bapak. Izin. Silakan. Dari Ibu Nining Lasando. Oke, Bu Nining dari mana? Silakan Bu Nining Lasando. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan perkenalkan Bu Nining, dari mana? Ya, saya dari Kabupaten Gorontalo, Pak. Gorontalo, monggo. Saya adalah guru TK. Ya. Gini loh Pak Nas, kayaknya pertanyaan saya dua. Yang pertama mungkin saya kearahkan ke Pak Abu Khair tentang kompetensi guru. Kemarin dari tahun 2015
kita sudah pernah mengikuti kegiatan uji kompetensi guru melalui secara online tuh Bapak. Di situ kita mendapatkan guru-guru yang memiliki nilai di atas standar minimum dan akhirnya terpilih menjadi instruktur tahun 2016. Dan ketika pada tahun 2019 instruktur nasional itu kan berubah menjadi guru inti. Nah, terkait dengan hal itu Pak, saya selaku guru TK yang terjaring di dalam instruktur nasional dan sebagai guru inti, apa bisa memberikan permohonan atau saran seperti itu, jikalau dapat guru-guru yang pernah terjaring dari tahun 2016 hingga saat ini sebagai guru inti bisa diberikan reward untuk penambahan kualifikasi pendidikan. Ya, ini kualifikasi pendidikan S2. Seperti itu. Itu juga melatar belakangi ketika kami menyampaikan materi selaku instruktur nasional, guru-guru yang menjadi peserta itu sudah beberapa yang memiliki kualifikasi pendidikan seperti itu Pak. Jadi mohon ya seperti itu. Cukup. Yang kedua, dua Pak boleh? Ya, dipersingkat. Yang kedua kepada Pak Abdullah selaku PLT GTK, kepada Bapak yang terhormat, saya di sini membahas tentang impasing Pak. Untuk kita guru PAUD yang memiliki usia yang sudah di atas 35 tahun, otomatis tidak bisa terjaring dalam PNS. Nah, untuk menjadikan kita setara dengan PNS, tentu impasing adalah jalan keluarnya. Tapi kini di tahun 2020, impasing itu sudah memiliki kriteria yang bukan kriteria, tapi cara masuknya untuk memasukkan berkas itu sudah memiliki satu syarat yang memang harus keluar namanya dari GTK. Nah, bagaimana dengan hal itu Pak? Maka tidak tahu dipersulit. Terima kasih Pak. Baik. Terima kasih Bu Nining Lasando dari Gorontalo ya. Ada dua pertanyaan. Yang pertama kepada Pak Abu Khair ya. Beliau ini rupanya alumnus dari program yang 2016 Pak. Silakan direspon nanti Pak Abdullah tentang impasing. Silakan Pak Abu. Ya. Terima kasih Pak Nas, Bu Nining. Terima kasih atas kebersamaannya dalam tahun ke tahun ya. Dari 2016 kemudian bersambung 2017, 2019 dan 2019 kemarin PKB melalui PKP ya. Nah, memang ini sebuah program yang semuanya berkaitan dengan peningkatan kompetensi. Hanya memang beda nama programnya saja. Nah, berkaitan dengan permohonan ya ini ya. Tentu saya akan bincang dengan Pak Abdullah ini yang mungkin berangkasnya dari Pak Abdullah ya. Di kami memang tidak untuk mengalokasikan kaitan dengan peningkatan kualifikasi pendidikan. Jadi bila mana memang ini ada ya bagus, tapi ini terpulang kami mohon nanti juga Pak Abdullah bisa memberikan gambaran yang lebih memadai ya. Jadi supaya saya tidak salah untuk memberikan rambu-rambu jawaban. Jadi, sekali lagi atas kerjasama dari para IN dan NS yang juga sekarang ada ikatan yang luar biasa Pak Abdullah. Kami sampaikan bahwa geliat dan kegiatan para ikatan NSIN TK ini semangatnya perlu kita apresiasi. Begitu saya kira rambu-rambu jawaban saya, Bu Nining. Terima kasih. Salam untuk kawan-kawan IN di Gorontalo. Terima kasih Pak Abu. Mungkin Pak Abdullah bisa menanggapi tadi karena untuk kualifikasi yang ada di PM4TK. Silakan Pak Abdullah sekaligus dengan impasing gitu ya. Baik. Direktorat GTK PAUD, sebelumnya Direktorat GTK PAUD Dadikmas, memang setiap tahun mengalokasikan bantuan bagi guru-guru PAUD atau TK atau kelompok bermain atau lainnya, itu untuk melanjutkan ke S1 yang belum S1. Kalau nggak salah, tahun 2012. Itu sudah ada yang lulus,
Nah, terakhir kemarin tahun 2019 sudah tahap ketiga kalau tidak salah selesai. Oh iya, Nah, itu memang tidak banyak jumlahnya. Ada tahun 2019 itu kalau tidak salah hanya 700. Nah, tapi selain menyelesaikan yang lama, membuka lagi yang baru tahun 2019, tapi yang kami lakukan yaitu bagi guru-guru PAUD yang ingin melanjutkan kuliah yang perguruan tingginya itu melakukan program RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Artinya perguruan tinggi itu mau mengakui keahlian-keahlian atau kompetensi yang telah dimiliki oleh si guru. Misalnya kalau guru TK sudah mengikuti pelatihan yang dulunya bernama PKB atau PKP, itu harus diakui. Kalau di guru kelompok bermain atau TK bisa juga yang mengikuti diklat berjenjang, apakah dasar, lanjut, mahir, itu diakui kreditnya. Nah, apakah ada? Tahun 2019 itu ada 3 perguruan tinggi yang saya kasih, yaitu satu UT, Universitas Terbuka, yang kedua Universitas PGRI Semarang, yang ketiga Universitas Veteran Semarang. Nah, kenapa kok kebijakan itu yang diambil? Agar guru-guru tuh cepat selesai mengikuti kuliahnya. Sebab kalau tidak, dia akan lama meninggalkan kuliah, akan mengganggu, akan lama meninggalkan anak-anak didiknya itu. Makanya sekarang itu kami hanya memberikan kepada guru-guru yang ingin melanjutkan di perguruan tinggi, yang perguruan tingginya membuka RPL. Kalau tidak, ya enggak. Kan bisa saja kalau RPL itu yang harusnya 4 tahun hanya ditempuh setahun. Paling lama 2 tahun. Kan lumayan itu. Sebab kalau lama, wah ini guru-guru akan meninggalkan banyak anak-anak. Itu satu. Yang kedua ya impasing. Ibu, kalau sebelumnya aturan kami itu pokoknya semua guru bisa melakukan impasing atau penyetaraan. Sekarang tidak. Kami lakukan hanya bagi mereka yang sudah tersertifikasi. Kan penyetaraan kan itu kan. Bagi guru yang belum tersertifikasi kami stop. Nggak ada lagi sekarang. Kalau sebelumnya guru belum tersertifikasi, dia disetarakan. Disetarakan itu apa? Lalu nggak dapat tunjangan profesi kok. Nah ini Bu. Satu, yang kedua, ini masih dalam pembahasan, nanti bisa jadi tidak ada lagi penyetaraan. Pokoknya begitu guru itu punya sertifikat pendidik, artinya lulus sertifikasi, maka dia otomatis dapat tunjangan profesi 1,5 juta per bulan. Nah, mungkin tahun berikutnya langsung disamakan dengan gaji PNS. Tapi masih di pembahasan. Kalau sekarang masih penyetaraan, tapi sekali lagi penyetaraan yang kami ambil sekarang hanya bagi guru yang sudah tersertifikasi. Kalau nggak sertifikasi, itu membuang-buang tenaga, membuang-buang anggaran saja. Itu saja. Terima kasih, Anas. Terima kasih, Pak Abdullah. Bu Nining ya, sudah jelas bahwa kalau yang dulu di Direktorat Pak Abdullah itu memang prioritas kepada S1, sementara Ibu tadi bertanya untuk S2-nya, dan untuk kebijakan ke depan barangkali Pak Abdullah dan Pak Abu Khair itu di Direktorat Profesi ya Pak Abdullah ya, soal ya, kualifikasi gitu, kompetensi juga di sana. Dan mengenai penyetaraan tadi sudah direspon oleh Pak Abdullah, Bu Nining ya, tidak ditiadakan, tapi sekarang sedang digodok untuk peraturan baru yang tanpa mengusulkan dokumen-dokumen gitu ya. Bapak Ibu para pembicara luar biasa, partisipan kita sudah tembus di angka 410 orang ya. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan ini, mohon para narasumber barangkali bisa mengecek gitu untuk merespon langsung nanti, karena kalau satu-satu ini memang cukup memakan waktu kita. Teman-teman panitia, masih adakah mau dikasih kesempatan yang bertanya langsung? Halo? Masih ada, Bapak. Oke, satu terakhir ya. Terakhir satu orang lagi, silakan dimunculkan untuk bertanya secara langsung. Ini kita luar biasa ini, partisipannya bertambah terus, makin
sore makin banyak. Silakan. Assalamualaikum Pak Nasruddin Abdullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi nih Pak. Ya. Ini saya tertarik dengan tadi apa yang disampaikan Pak Abdullah terkait dengan RPL Pak. Kemarin kebetulan saya dapat tugas dari Pak Rektor untuk mengkomunikasikan itu kepada Pak Abdullah, karena kebetulan saya di Universitas PGRI Jogja ini tertarik untuk buka itu Pak, karena barusan bulan yang lalu saya survei untuk Jogja Jawa Tengah, ada kuesioner itu ada 200 orang yang mengisi. Mereka pengen tertarik untuk ikut S1 PAUD. Tetapi mereka pertanyaan utamanya adalah dengan gaji 500.000 per bulan, bagaimana bisa kuliah gitu Pak. Nah akhirnya saya coba diskusikan dengan pihak kampus, dengan rektorat. Dari rektorat memberikan lampu hijau untuk saya berkomunikasi dengan Pak Abdullah. Alhamdulillah ada kesempatan hari ini. Bagaimana terkait dengan terakhir saya komunikasi dengan Pak Agus itu, Pak Agus bilang nanti akan dialihkan menjadi beasiswa bantuan untuk skripsi saja, tidak secara full gitu Pak. Nah mungkin bisa dijelaskan terkait dengan mekanisme kerjasama dari kampusnya ke GTK Pak, karena ini saya melihat 70% pendidik PAUD kita masih memang belum S1. Mungkin itu saja sedikit. Terima kasih Pak Nas, Pak Abdullah. Baik, makasih Mas Herdi dari Universitas PGRI Yogyakarta. Langsung Pak Abdullah ditanggapi tentang RPL ini, rupanya menarik ya. Pak Ferdi tampaknya iri sama PGRI Semarang ya. Pak Ferdi, memang bantuan kami tidak full Pak. Namanya bantuan ya, itu bukan beasiswa, itu memang setahun tuh 3,5 juta Pak. Soal cukup tidak cukup ya saya tidak tahu, pastinya nggak cukup, tapi ya bagaimana upaya. Makanya saya berharap sekali kepada Dinas Kabupaten Kota itu, kan di di PP dan di Permendikbud itu sangat jelas bahwa daerah punya kewajiban menyediakan guru-guru yang berkualitas. Salah satu persyaratan berkualitas itu ya kualifikasinya S1, yang kedua tersertifikasi. Makanya dinas, untungnya PAUD itu baru yang 1 tahun sebelum SD ya, yang wajib itu kewajiban loh. Kalau enggak dinas melanggar aturan itu satu. Yang kedua, terus kaitannya dengan RPL Pak. RPL itu yang mengeluarkan bukan GTK Pak, melainkan di Jendikti Pak. Kalau nggak salah di Permendikbud nomor 67 kalau tidak salah. Silakan Bapak hubungi ke Dikti bagaimana untuk memperoleh atau diizinkan menyelenggarakan RPL. Bapak bisa tanyalah ke saudara sendiri, saudara kandung yang dari Semarang itu gimana prosesnya. Tapi yang jelas bukan dari kami Pak ya, bukan dari Dijen GTK yang mengeluarkan RPL, melainkan Dijen Dikti. Kami dari GTK hanya memanfaatkan program RPL yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, mulai tahun ini di tempat saya sudah tidak melakukan pemberian bantuan untuk meningkatkan kualifikasi sesuai dengan Permendikbud nomor 45 tahun 2020. Tugas pokok dan fungsi yang berkenaan dengan kualifikasi, bantuan kualifikasi atau program kualifikasi itu ada di Direktorat Pendidikan Profesi dan GTK Pak. Nah saya belum tahu persis kalau sekarang akan dialihkan ke skripsi saja. Mudah-mudahan tidaklah. Mudah-mudahan seperti yang selama ini, yaitu diberikan bantuan setiap tahun rata-rata 3,5 juta Pak. Nanti saya komunikasi lah. Bener nggak itu hanya untuk skripsi itu ya? Saya belum tahu persis karena untuk bantuan kualifikasi kalau tahun 2012 sampai tahun 2019 itu di tempat saya Pak, artinya di Direktorat GTK PAUD. Tetapi mulai tahun 2020 sudah dialihkan di Direktorat Pendidikan Profesi dan GTK. Jadi kalau Bapak ingin lebih jelas, kalau memang punya nomor teleponnya Pak Agus Rahman, tolong tanya Pak Agus Rahman. Tapi nanti saya akan tanya kepada direkturnya Pak ya. Itu aja ini. Baik, terima kasih Pak Abdullah, Mas Herdi. Nanti bisa menindaklanjutinya ya Mas untuk rancangan yang akan Mas lakukan nanti ke depan tentang program
konversi itu. Baik Bapak Ibu, masih ada panitia pertanyaan melalui chatnya ini yang luar biasa ini. Saya lihat banyak sekali dan tolong nanti ditayangkan saja semua biar nanti para narasumber bisa memberi respon. Silakan, kita harus menghargai upaya teman-teman yang ingin sekali mendapat pencerahan ini. Jadi Pak Abdullah, Pak Abu Khair, Bu Lestari ini responnya luar biasa ini dari peserta untuk makanya kami hadirkan Bapak Ibu sekalian. Baik, sudah ada dari Fadilatul Ummah dan juga Bu Triatun. Sekarang banyak lembaga PAUD yang praktek pembelajaran tidak sesuai dengan prinsip pembelajaran di PAUD seperti memberikan PR, ujian akhir, dan sebagainya. Apa tindakan yang diambil oleh pemerintah karena ini kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan, bukan masalah ujiannya tetapi merusak mindset masyarakat tentang pembelajaran di PAUD. Ini mungkin ke Bu Lestari nanti ya, Bu Lestari. Oh ini yang kedua Bu Lestari juga. Saya ingin bertanya kepada Bu Lestari, apakah ada aturan tentang durasi BDR untuk anak TK karena ada himbauan untuk tidak terlalu lama bertatap muka dengan anak-anak yang terpenting materi sudah disampaikan. Monggo Bu Lestari direspon dulu secara singkat. Ya baik, terima kasih Nas. Jadi kaitannya dengan sekarang ini masih maraknya ya ada lembar-lembar kerja, tugas, kemudian juga ada bahkan adanya ujian akhir semester. Nah itu sebenarnya karena kan adanya seperti itu karena juga ada demand juga. Jadi maksudnya ada masyarakat yang orang tua, keluarga yang mendaftar begitu. Jadi kami sebenarnya sekarang ini kan juga sedang, kalau dari segi direktorat ini memang sudah mengembangkan program kesiapan bersekolah di situ, di mana di dalamnya itu juga ada nanti bagaimana ada NSPK-nya ya, pedoman program kesiapan bersekolah itu seperti apa yang harus dilakukan, dan ini kolaborasi dengan SD juga. Seperti itu juga, jadi itu sudah kesiapan. Tetapi pada intinya semuanya ini kan adalah sangat ujung-ujungnya adalah usernya juga gitu. Orang tua bagaimana menyadarkan kepada keluarga dan juga kalau keluarga yang utama ya. Jadi kalau memang kita tahu satuan PAUD tersebut ada seperti itu ya tentunya juga jangan tidak perlu masuk gitu. Nah ini memang perlu sosialisasi dengan dinas, juga dengan sekolah dan sebagainya. Nah ini kampanyenya sekarang ini kan akan ada nih kampanye bahwa PAUD tetap buka dan juga pentingnya PAUD dan bahwa bagaimana kegiatan itu seperti apa itu juga akan ada. Nah, mudah-mudahan sih nanti lebih menyadarkan ke orang tua juga dan masyarakat gitu. Yeah. Jadi ini memang perlu semua stakeholder sih menurut saya gitu ya. Sudah kita lakukan dari berbagai pihak sih seperti itu. Mengenai durasi BDR Bu? Nah kalau masa belajar dari rumah itu sebenarnya anak-anak belajar itu kan tidak dipatok gitu Pak. Jadi anak bisa belajar dari mulai bangun tidur sampai dia mau tidur. Lamanya itu sangat kan ini orang tua dengan anak sebenarnya. Jadi tidak ada patokan harus berapa lama gitu. Jadi sangat tergantung kepada fokusnya anak aja pada kegiatan mainnya gitu seperti itu. Sangat jadi cair soalnya. Tidak ada keharusan harus sekian jam itu ya Bu ya. Bagaimana sang anak itu nyaman bermain ya dalam proses pembelajaran itu. Baik, luar biasa sudah direspon oleh Bu Lestari. Masih ada lagi teman-teman supaya nanti para peserta tidak kecewa walaupun kita yakin nggak akan bisa merespon seluruhnya. Silakan ditampilkan kembali kalau masih ada pertanyaannya. Halo. Baik. Ya, silakan. Silakan. Ini banyak saya lihat ini di chat dan di ininya banyak sekali. Silakan. Ya, ditampilkan kembali pertanyaannya. Kita lihat kembali. Mohon pencerahan Agus Herdana. Lanjut, pertanyaan nomor 7. Mohon pencerahan solusi terkait keluhan realita kondisi ekonomi masyarakat, khususnya orang tua siswa, dalam suksesnya pelajaran daring dengan segala perangkatnya. Nah, ini mungkin ke Pak Abu ini. Gimana nih Pak Abu solusi terkait dengan pembelajaran daring dengan perangkat yang mungkin sangat minim itu Pak Abu. Ya, silakan Pak Abu.
ini menjadi diskusi kita bersama berkaitan dengan memaknai, memelihara aktivitas belajar bagi peserta didik kita. Jadi modanya memang beragam. Kita bersyukur pada kesempatan ini bisa menggunakan pola daring. Tapi tidak sedikit pula saudara kita, teman-teman, guru kita, peserta didik kita juga tidak bisa menikmati pola daring. Jadi memelihara sebuah aktivitas pembelajaran ketika fasilitas yang tersedia, mungkin koneksi yang terbatas, itu juga menjadi telaah secara terus-menerus. Nah, berkaitan dengan BOP kalau tidak salah, itu kan ada diberikan kesempatan, ada alokasi yang bisa dipakai untuk belanja pulsa, ataupun berkaitan dengan infrastruktur untuk teknologi informasi dan komunikasi. Nah, dari wadah itulah yang barangkali bisa dipakai berkaitan dengan melestarikan kegiatan pembelajaran supaya tidak putus. Artinya bahwa kita tidak harus memaksakan harus dengan daring ketika memang situasi terbatas. Mungkin korespondensi juga masih menjadi sebuah pilihan. Home visit atau kunjungan ke rumah ini bersilaturahim juga itu bagian dari strategi dalam memelihara aktivitas belajar para peserta didik kita. Tentu dengan memenuhi protokol kesehatan. Saya kira ini merespon dari pertanyaan tadi. Terima kasih. Karena tadi disebutkan oleh Pak Abu melestarikan, mungkin Bu Lestari ada tambahan Bu terkait dengan pemanfaatan BOP. Karena ini banyak pertanyaan nih di peserta webinar ini soal apakah bisa dimanfaatkan itu BOP untuk tadi yang Pak Abu sudah sampaikan, pulsa dan sebagainya. Ini ada di tempat Bu Lestari, silakan. Ya, baik. Terima kasih. Jadi untuk yang kami di Permendikbud 20, merevisi yang Permendikbud 13 tahun 2020 tentang BOP PAUD, itu bisa dimanfaatkan oleh guru-guru PAUD untuk menggunakan dana tersebut untuk misalnya pada saat guru kunjung gitu ya, guru kunjung ke satu anak misalnya, itu bisa digunakan untuk transportasinya atau memberikan alat kesehatan ya, misalnya vitamin dulu ataupun juga untuk membersih cuci tangan dan sebagainya itu bisa juga. Jadi honor misalnya guru untuk pergi ya ke tempat pada saat tatap muka, tapi diharapkan sih jangan tatap muka dulu ya. Jadi artinya pada saat guru kunjung itu bisa dimanfaatkan lah. Jadi BOP PAUD itu bisa dimanfaatkan. Apalagi mungkin seperti itu Pak. Sudah ada ya ketentuannya, itu tidak melanggar aturan, artinya sudah memang disesuaikan dengan kondisi kebutuhan di pandemi ini ya oleh iya Pak. Cuma mungkin saya tambahkan lagi, jadi model pembelajarannya itu tidak harus seluruhnya daring gitu ini ya apa. Jadi bisa juga mungkin ada kunjung satu-satu ataupun juga bisa misalnya melalui gurunya ketemu dengan orang tuanya gitu cukup. Itu masa setelah November ya. Kemudian ataupun misalnya dengan melalui SMS ataupun WA seperti itu aja cukup sekali. Kemudian tidak harus yang saya dapati pada saat BIMTEK itu adalah guru itu membuat semacam video dan sebagainya, tidak harus demikian. Jadi ada berbagai macam cara mungkin seperti itu. Jadi dan menggunakan alat-alat yang sederhana yang cukup dari peralatan di rumah aja itu juga bisa memanfaatkan strategi seperti itu. Baik, Bapak